kelihatan sedikit. Oke, ratunya sudah ditemukan. Ratunya kita berhasil. Video deh. Tempat kita berbagi ilmu dan pengalaman seputar kreativitas. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan pemindahan dari sarang asli ini ke kota budidaya. Jadi sebenarnya kita harusnya tidak merusak kayu ini, tapi kebetulan kayu ini sudah lapuk dan tidak bagus untuk dijadikan topping. Jadi cara terakhir kita adalah membelah kayu ini dan memindahkan sarangnya ke kotak budidaya yang ini. Oke, bagaimana proses pemindahannya? Ikuti terus video kami. Sebelum kita memindahkan sarang asli ke kotak, yang kita siapkan pertama adalah kotaknya. Jadi kotaknya harus bersih, halus, dan juga plastik penutupnya. Jadi kita harus siapkan semuanya sebelum kita membelah kayu ini. Oke. Jimbong sedikit mana? Oke, biar tidak rusak. Nah, jadi madunya kelihatan. Sendok. Oke, kita harus membelahnya
hati-hati supaya tidak merusak madu dan telurnya, karena kita belum tahu posisi telurnya. Nah, oke, untuk posisi telur dan madu di sarang liarnya semuanya seperti ini. Jadi posisi posisi madunya di sini, kemudian diikuti dengan telurnya. Oke. Angkat sebelah maksudnya. Rabi bidang kadum soalnya kerompon. Iya. Jadi satu tips teman-teman, jika Anda berhadapan dengan lebah trigona, sebaiknya Anda menggunakan pakaian yang berwarna cerah. Karena kalau teman-teman menggunakan pakaian warna hitam gelap, maka koloninya akan menyerang. Dia sangat sensitif sekali dengan yang berwarna gelap. Nah dia kembang. Oke, berhasil. Iya. Nah, seperti ini. Kita sudah berhasil membuka nih. Baik. Letak nak sulit banget, putus letak soal mama himak ada. Iya, nah, polen sama oke, bawah dari aja persiapan nih. Nah, oke. Jadi telur, polen sama sudah semuanya sudah di sini. Oke, jadi sebelum kita mengambil madunya, terlebih dahulu kita memindahkan telur ke sarang yang baru. Oke, sebelum kita memindahkan telur-telur ini ke sarangnya, terlebih dahulu kita harus mencari sosok ratunya. Nah, ini yang paling penting, kita harus mencari sosok ratunya. Yang pertama kita cari ratunya. Jadi biasanya posisi ratunya berada di telur muda. Sini nih videonya. Ya gisi getaran nih video namanya. Ada yang kebel.
Nah ini ratunya nih, sini. Nah alhamdulillah teman-teman, kita sudah menemukan ratunya. Jadi misi kita berhasil. Ingat di video dah. Ingat di video. Oke, ratunya sudah kita temukan. Mari kita ambil telurnya secara perlahan-perlahan. Oke, seperti ini. Kita taruh di sini. Oh, ratunya di sini tadi. Hati-hati, nanti ratunya mati. Udah. Ambil ratu terus. Ini lainnya di dalam nih. Ini. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai membunuh ratunya. Ratunya di sini. Ratunya. Dan mati ratu. Nah. Oke. Nah. Oke. Jadi ini telur lama dan ini telur baru teman-teman. Jadi ini 1 atau 2 minggu dia akan menetas dan diganti dengan telur yang baru. Jadi posisi ratunya di mana tadi? Ratu baru ini. Oke, kita pastikan ratunya sudah kita dapatkan. Santai deh harus ya. Telur tidak mau tahu. Sudah sepenuh. Sudah sepenuh. Ini ratu mas. Coba kita taruh dulu di sini. Mungkin ratunya sudah di sini. Ratunya sudah di sini. Udah pulang kelas 2. Oke, mengambil telurnya harus hati-hati, jangan sampai merusak telurnya. Oke, seperti ini. Kita taruh di sini. Nah, ada. Aneh. Bersama-sama. Oke. Ini bidan. Jadi kita taruh telurnya seperti ini. Kita harus pisahkan telur baru dengan telur lamanya. Nanti dia sendiri yang akan merapikan telur-telur ini. Dan untuk telur lamanya ini seminggu atau 2 minggu dia akan habis menetas dan akan membuat telur baru lagi di sekitaran sini. Oke. Ya.
Oke, telur-telurnya kita sudah pindahkan semua. Telurnya kita sudah pindahkan semua ke kotaknya. Tahap yang kedua, kita harus memberikan dia makanan. Ya, ini polen, ini makanannya. Ini wajib teman-teman. Jadi ketika kita memindahkan koloni yang baru, koloni ke tempat kotak budidaya, ini seperti ini polennya, ya, makanannya. Jadi untuk koloni barunya mereka tidak akan susah payah mencari makanannya lagi. Oke, jadi seperti ini. Makanannya. Jadi posisi kita menaruh telur, makanan dan madunya kita ikuti di posisi alaminya mereka. Jadi posisinya ini madu diikuti dengan telur, kemudian makanannya. Jadi madu, telur dan polen makanan. Begitu juga di sini. Madu, nanti posisi madunya di sini, telur dan juga polen makanan. Seperti itu. Jadi kita harus mengikuti bagaimana di habitat aslinya. Begitu teman-teman. Oke, jadi seperti inilah. Sebenarnya ini bisa kita buat menjadi 2 kotak, tetapi tidak apa-apa, kita buat 1 kotak supaya koloninya ke depannya menjadi koloni yang sehat. Dan kita akan melakukan pemecahan apabila koloninya nanti sudah sehat di kotak budidaya. Oke. Nah, sudah. Oke, begitu juga dengan madunya. Kita harus memberikan juga sedikit madu untuk sini supaya mereka tidak susah-susah mencari makanan. Kita ambilkan di mana? Di sini. Kita ambilkan madunya sedikit. Atau di sini. Mana yang lebih mudah? Nah, ini madunya. Posisi madunya kita taruh di sini. Nih madu. Sedikit lagi yang mana? Sini dah. Oke, cukup. Oke. Kenapa kita menaruh madunya di sini? Sebagai penanda bahwa ini benar-benar sarangnya mereka. Oke. Ratunya kita sudah temukan, teman-teman. Ya, ratunya ini. Oh. Oke. Ada. Ayo. Ada. Aduh. Ratunya masuk lagi. Biarkan agak sebelah. Nah, kita biarkan ratunya keluar. Dah. Apa kado? Nanti kado. Iya, baru. Tapi sebelumnya pantengin dulu video Anda. Video Anda. Ini setting. Tamu. Anu. Batik nih.
Di sana dia tadi guys. Ketemu nggak? Oh ini sudah banyak di sini. Terus oke, kita mencari ratunya dulu Nah, ini teman-teman. Nah, Sudah nganah ya? ratunya sudah kelihatan. Jadi jangan kita sampai tidak menemukan ratunya, karena keberhasilan 99% apabila ratunya sudah Lari baru. berada di kotak budidaya. Hati-hati Mas Bro, hati-hati, pelan-pelan. Bau sedembak kan? Nanti dia stres kalau dipegang. Oke, salebaran kadang nih kadang. Nah. Oke, lepas ya. Letak. Nah, sip. Alhamdulillah, ratunya sudah berada di kotak budidaya. Jadi insyaallah keberhasilannya 99%. Oke, telur makannya sudah, makanan polennya, madunya kita sudah taruh di kotak budidaya. Jadi tahap terakhirnya yaitu memberikan polen video. Yang terakhir kita memberikan polennya, polen apa arahnya, getahnya, supaya polen di pintu masuknya, supaya mereka koloni-koloni ini bisa mengenal koloninya di kotak yang baru. Jadi ini fungsinya. Sini juga banyak getah-getah. Langkah baiknya getahnya ini juga kita taruh di dalam, supaya koloni yang baru ini tidak capek-capek mencari getah di alam liar. Itu fungsinya. Nah, untuk perkembangannya 1 minggu, 1 bulan, saya akan buatkan videonya untuk teman-teman bagaimana perkembangannya nanti. Jadi ikuti terus video-video kreativitas dari sahabat Lotra. Ini getah-getahnya kita taruh di sini supaya nanti mereka akan ambil sendiri getahnya. Habis kan? Yes. Oke, tahap terakhir kita memberikan plastik seperti ini. Jadi dan menutupnya. Ya, oke teman-teman, proses pemindahan ke kotak budidayanya sudah selesai. Jadi sebelum kita menempatkan ke tempat yang sebenarnya, boleh kita taruh di sini supaya koloninya bisa masuk. Para koloninya akan mengetahui posisi ratunya di dalam dan mencium bau sarangnya, bau getahnya. Jadi kenapa kita memberikan sedikit getah di lubang masuk? Nah, jadi fungsinya seperti ini. Mereka akan mengenali dan mencium bau sarangnya, bau getah di sarang yang aslinya. Jadi semua akan masuk seperti ini. Lihat sekali. Nah, supaya koloni-koloni yang berkeliaran ini tidak mengerimbuni, apa bahasa Indonesia, tidak berada di sekitar bekas sarangnya mereka. Jadi kita harus bersihkan ini.
supaya koloninya akan menuju ke sarang barunya. Jika tidak begitu, mereka akan tetap berada di bekas sarang aslinya ini. Jadi kita harus membersihkannya. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah membersihkan bekas sarangnya yang asli, dan sekarang koloni-koloninya semua tertuju kepada lubang kotak yang baru. Jadi tipsnya seperti itu, teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri video kali ini, ada beberapa tips yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dalam proses pemindahan lebah trigona dari alam liar menuju kota baru, hal-hal yang harus kita persiapkan yang pertama adalah kotaknya, dan yang kedua waktu pemindahannya. Jadi usahakan di pagi hari supaya sebelum tiba sore hari mereka sudah mempersiapkan sistem pertahanannya di dalam. Mereka ada waktu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, penempatan kotak budidaya ini. Untuk penempatannya kita jangan sampai terpapar langsung dengan sinar matahari, usahakan berada di tempat yang teduh. Itu yang nomor 3. Oh iya, yang nomor 4 ini yang lupa, untuk ratunya. Jadi usahakan ratunya sudah berada di kotak ini. Jadi koloni-koloninya ini dengan sangat mudah mengetahui posisi ratunya dan akan mengikuti dan akan masuk ke lubang masuk seperti ini. Itu yang nomor 4. Dan yang kelima, yang terakhir, berkreasilah tanpa pamrih. Itu tips yang terakhir. Jadi untuk menikmati sebuah kreativitas, aktivitas kita harus didasarkan dengan hobi dan hati yang tulus. Uang nomor 100. Terima kasih. Mungkin ini saja video yang bisa kami berikan. Untuk saran, untuk pertanyaan, untuk diskusi, mari kita lanjutkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas. Oke teman-teman, tahap terakhir sebelum kita pindahkan ke tempat budidaya, di rak budidaya nanti, kita harus menulis, memberikan tanda tanggal berapa sekarang, tanggal 17 Mei. Oke, kita buat 17/05/2023. Oke, 17/05/2023. Jadi kita bisa tahu bagaimana perkembangannya nanti. Jadi untuk perkembangannya 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan, ikuti terus video dari kami. Kami akan memperlihatkannya kepada teman-teman bagaimana perkembangannya.